Oke, tadi saya mau kasih lihat video bentar. Code RI 75. Ini suaranya putus-putus apa enggak ya? Agustus Liputan kursus 70 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia setelah dijajah Belanda selama 350 tahun. 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia setelah dijajah Belanda selama 350 tahun. Tunggu, tapi benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad? Gambarnya kok Kita akan menelusuri fakta-fakta seputar kemerdekaan Indonesia yang mungkin belum kamu ketahui. Iya, bentar, Saya Amega Syakira. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596. Jika dihitung dari saat itu, mungkin benar penjajahan terjadi selama 350 tahun. Tapi itu pun masih menjadi perdebatan karena saat itu Belanda ini aja kecil aja. Kayaknya Belanda. 17 Ini jelas apa enggak? 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia setelah dijajah Belanda selama 350 tahun. Tunggu, Bentar, tapi ya. benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad? Kalau nggak di ini malah lancar ya. Kalau dimasukin terus jadi macet. Gini aja. Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia setelah dijajah Belanda selama 350 tahun. Gambarnya malah macet. 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Indonesia setelah dijajah Belanda selama 350 tahun. Tunggu, tapi benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad? Kita akan menelusuri fakta-fakta seputar kemerdekaan Indonesia yang mungkin belum kamu ketahui. Bersama saya, Amega Syakira. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596. Jika dihitung dari saat itu, mungkin benar penjajahan terjadi selama 350 tahun. Tapi itu pun masih menjadi perdebatan karena saat itu Belanda baru datang dan belum menjajah. Ketika itu ada berbagai macam kerajaan dan suku bangsa di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Tapi penjajahan tidak berlangsung serentak
karena tidak semua wilayah di Indonesia bisa ditaklukkan dalam waktu yang bersamaan. Aceh misalnya baru ditaklukkan pada tahun 1904, sementara Kerajaan Bandung di Bali baru direbut Belanda pada tahun 1906. Jadi, Aceh dan Kerajaan Bandung tidak dijajah Belanda selama 350 tahun, tapi hanya kurang dari 50 tahun. Ada pula pertanyaan lain. Menurut sejarawan Boni Triana, apakah VOC bisa disebut sebagai negara? VOC adalah perusahaan dagang yang punya hak istimewa dan berkuasa di beberapa tempat, tapi perlu waktu lama untuk membentuk struktur pemerintahan dan birokrasi kolonial. Menurut Boni Triana, penjajahan Belanda selama 350 tahun memang bukan narasi akademis, tapi ada alasan lain di balik mitos itu. Meskipun tak semua wilayah Indonesia dijajah selama 350 tahun, tapi benar bahwa selama 3,5 abad, rakyat Indonesia berjuang melawan penjajahan Belanda dan menentang dominasi kolonialisme. Rakyat Indonesia tidak pernah diam, ada perlawanan yang tidak pernah berhenti. Perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda berujung pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 05. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bertahun 05, bukan 1945. Angka 05 ini adalah singkatan dari tahun 2605 sesuai dengan tahun Showa Jepang yang dipakai ketika Indonesia berada dalam pendudukan Jepang. Di teks proklamasi, Sayuti Milik mengetiknya dengan hari 17 bulan 8 tahun 05. Kita mungkin sudah tahu bahwa Sayuti Milik mengetik naskah proklamasi atas perintah Soekarno. Tapi ternyata dia tidak hanya mengetik tapi juga mengedit naskah tulisan tangan yang diberikan oleh Soekarno. Lalu setelah proklamasi kemerdekaan, apalagi yang harus dilakukan? Pada zaman itu, belum ada buzzer atau influencer yang bisa disewa untuk mewartakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi dibacakan, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda, terutama pada BM Dia yang adalah wartawan, untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya seluas-luasnya. Selain selebaran, radio juga berperan sangat penting. Saat itu, ada Malik bekerja di kantor berita Jepang yang bernama Domei. Ketika orang-orang Jepang pergi makan siang pada 17 Agustus, ada Malik buru-buru menyiarkan gelombang pendek untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia, lalu segera lari bersembunyi agar tidak ditangkap pihak militer Jepang. Siaran ini meskipun hanya melalui gelombang pendek, kemudian ditangkap oleh kantor Domei di kota-kota lain, dan juga gerakan bawah tanah di Jawa, di Sumatera, dan secara berantai sampai juga ke negara lain seperti Australia, Saigon, dan Filipina. Tapi disebarkan saja tidak cukup. Kemerdekaan Indonesia perlu diakui oleh negara lain dengan perjuangan diplomasi. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dengan cara menandatangani perjanjian bilateral antara kedua negara. Pengakuan de jure selanjutnya dilakukan oleh Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, dan Yaman. Pada 14 Agustus 1947, Indonesia meminta kunjungan resmi kepada Dewan Keamanan PBB di New York untuk membicarakan sengketa Indonesia-Belanda sebagai kasus dekolonialisasi pertama sejak berdirinya PBB. Ini adalah sebuah prestasi besar, karena saat itu Belanda masih menganggap Indonesia berada dalam kekuasaannya. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada saat konferensi Meja Bundan, 27 Desember 1949. Faktanya, hingga saat ini Belanda tidak secara resmi menerima kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karena bagi mereka secara legal, Indonesia merdeka pada 1900. Ketika
berkunjung ke Indonesia pada Maret 2020 lalu, Raja Belanda Willem Alexander menyampaikan penyesalan dan meminta maaf atas kekerasan yang berlebihan dari pihak Belanda pada tahun-tahun segera setelah proklamasi. Permintaan maaf itu menuai kritik, juga dari kalangan sejarawan Belanda. Mereka mengatakan bahwa seharusnya pemerintah Belanda meminta maaf untuk seluruh periode kolonialisme, bukan hanya yang terjadi antara 1945 sampai 1949. Itulah fakta seputar kemerdekaan Indonesia. Dengan seluruh perjuangan itu, bagaimana kini kalian memanfaatkan kemerdekaan yang kalian miliki ini? Oke, kira-kira itu ya. Jadi sebetulnya, saya mau tanya. Jadi sebetulnya kalau orang Indonesia dulu dijajah Belanda, maksudnya Indonesia itu sama dengan negara apa? Halo? Kalau Indonesia dijajah sama Belanda, berarti dulu Indonesia adalah warga negara apa? Warga negara Belanda itu. Sama saja kayak sekarang misalnya. Sekarang kan ada orang apa? Misalnya Provinsi Jawa Tengah. Berarti Jawa Tengah ini masuk dalam negara apa? Indonesia. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ceritanya dulu sama saja orang Indonesia itu dulu adalah warga negara Belanda, tapi karena Indonesia itu ditekan sama Belanda, Indonesia tidak mau. Ya, Indonesia ditekan apa? Diminta pajak, diminta uang, diminta apalagi. Terutama yang paling banyak diminta apanya? Belanda mencari rempah-rempah, dipaksa minta rempah-rempahnya, sehingga orang Indonesia tidak suka, kemudian dia minta berpisah dengan Belanda. Itu yang disebut nanti kolonialisme. Kolonialisme itu agak beda dengan sekarang ya. Kolonialisme itu bukan ada provinsi Jawa Tengah kemudian di dalamnya Indonesia. Kolonialisme itu Indonesia cuman kayak bagian kecil dari Belanda yang boleh diperas, yang boleh dipaksa. Oke, itu namanya kolonialisme. Ya, jadi nanti kalau kamu dengar istilah itu, nanti di pelajaran IPS akan dibahas lagi. Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Oke. Masih melanjutkan tentang kata baku dan kata tidak baku. Sekali lagi bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa-bahasa lain ya. Bahasa Indonesia banyak menggunakan kata serapan ya, sehingga nanti akan muncul kata baku dan tidak baku. Ini sebenarnya juga karena ada kata serapan. Nah, kata serapan itu berarti kata-kata yang berasal dari mana, Mose? Dari kata baku. Bukan, kata serapan bukan dari kata baku atau tidak baku. Kata serapan berarti kata-kata yang diambil dari mana? Sudah pernah kita pelajari. Serapan. Kayak kemarin itu ada kata apa itu ya? Contohnya, kayak kata genius itu bukan dari bahasa Indonesia, itu dari bahasa Inggris. Jadi kata-kata serapan itu kata-kata yang berasal dari mana? Negara lain. Dari negara lain, betul, dari bahasa lain. Ya, bahkan termasuk dari bahasa daerah. Ya, biasanya orang Indonesia itu menyerap beberapa kata dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda karena dulu pernah dijajah Belanda, dari bahasa Jepang karena pernah dijajah Jepang, dari bahasa Arab, dari bahasa Persia, dari bahasa India, ya yang paling terkenal itu. Ada dari bahasa Cina juga, dari bahasa Mandarin.
Tapi kalau kurang lebih kayaknya ada 200-an bahasa yang masuk menjadi bahasa Indonesia. Ya, bahkan bahasa Portugis, ya, bahasa Portugal. Kemudian ada bahasa Melayu masuk di dalamnya. Jadi kamu bayangkan bahasa Indonesia itu bahasa yang sebenarnya percampuran dari banyak bahasa. Jadi hati-hati ketika baca bahasa Indonesia harus dengan teliti. Oke, sekarang coba nomor 1. Jawabannya apa? Kata yang menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kata baku. Kata baku, betul. Kata yang tidak menjadi standar dalam bahasa Indonesia, namanya? Ya, betul. Sebuah kata menjadi kata baku kalau dimasukkan di dalam apa? Kamu besar bahasa Indonesia. Good. Berikut ini yang merupakan kata baku yang mana? Jadwal. Jadwal. Masa kamu cek lagi yang tabel. Yang termasuk kata baku yang mana? Jadwal bukan kata baku. Ijazah, betul, ijazah. Nulisnya pakai Z. Ijazah, bukan pakai S, ya. Ijazah. Penggunaan bahasa yang tidak mengetahui bentuk penulisan dari suatu kata. Dari suatu kata tertentu dapat memunculkan apa? Yang tidak mengetahui, karena tidak tahu jadi nulisnya salah. Jadi akhirnya bisa memunculkan kata apa? Kata tidak baku. Jadi misalnya saya bilang ijazah, kamu nulisnya pakai S, itu benar atau salah? Halo? Kalau saya nulis ijazah, kalau saya bicara ijazah, kamu nulisnya pakai S, benar apa salah? Salah. Salah, harusnya pakai apa? Z. Z, oke. Berikutnya, kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam ya, betul, bahasa tutur atau mengucapkan. Kegiatan berikut yang tidak memerlukan penggunaan kata baku yang mana saja? Yang mana? Apa? B, oke. B apa? Pembuatan komik. Ya, betul. Pembuatan komik tidak perlu menggunakan kata baku, ya. Berikutnya. 8. Oke. Bahasa Indonesia mempunyai azas atau aturan baku dalam penggunaannya. Akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan dari aturan yang baku tersebut. Kata-kata yang menyimpang tersebut disebut kata tidak baku. Salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan. Pertanyaannya, kata yang tidak baku pada teks di atas yang mana? Yang mana? B. B. Perhatikan baik-baik kata yang tidak baku. Kata tidak baku maksudnya kata yang tidak sesuai. Harusnya tulisannya nggak kayak gitu. Yang mana? Bukan. Ada satu lagi yang nggak sesuai. Praktek azas. Ya, azas dan praktek itu harusnya azasnya pakai S. Ya. Azas dan praktik pakai I. Itu harusnya pakai I. Ya, azas, praktik. Ini yang tadi kata-kata tidak bakunya harus kamu catat ya. Kata-katanya supaya nanti
Azas, praktik, terus tadi yang tadi apa namanya itu? Kata-katanya saja, kata-katanya, ngumpulin kata-kata supaya kamu. Yang tadi kan ada kata apa itu? Ijazah, ya. Ini kata tidak baku ya. Nih, ini ditulis semua aja ini. Aktivitas. Jadi kamu bikin tabel kayak kemarin lagi. Bikin tabel kayak kemarin. Kayak gini. Ini kata baku. Ini tidak baku. Nah, ini kamu pindahin. Yang tidak baku ditulis di sini, yang baku ditulis di sini. Nanti kita benerin. Aktivitas, jadwal, rezeki masuk kata tidak baku. Ijazah masuk ke kata baku. Ya, aktivitas, jadwal, rezeki. Sesuai ini persis. Ini masuk kata tidak baku. Kata bakunya? Nanti kata bakunya nanti, diisinya nanti. Pokoknya ditulis dulu aja di daftar begini, kata tidak bakunya ada tadi apa itu. Jadi dibikin kolom kosong di sininya. Tadi apa kata bakunya? Apa itu tadi? Aktivitas. Kemudian satu lagi, apa lagi? Jadwal. Kemudian satu lagi apa itu? Rezeki. Nah, kemudian di sini. Jadi di sini tetap kosong ya, karena nanti kita isi yang baku. Di sini ada ijazah. Sebentar, ijazah. Kalau nggak salah itu kayaknya. Sebentar. Ya benar, ijazah betul. Tidak bakunya ijazah. Ijazah di sini ijazah. Kalau di sini aktivitas, yang betul aktivitas. Yang betul di sini jadwal. Bukan jadwal tapi jadwal. Rezeki yang betul rezeki. Nah, terus tadi barusan ada kata apa ya itu? Sudah? Oke, lanjut ya. Tadi ada kata praktek sama azas ya. Praktek sama azas. Bentar, azas. Ya betul, kata tidak baku. Faktor masuknya kata baku. Itu nggak usah ditulis. Itu semua orang sudah nulisnya seperti itu. Ya. Yang betul di sini ada, di sini azas, di sini azas. Asas. Ini yang salah. Kemudian ada praktik. Yang betul nulisnya praktik. Ini praktek. Saya kebalik ya. Saya kebalik. Kebalik yang asas ini kebalik ini.
Yang asasnya kebalik. Asas begini, tidak bakunya azas pakai Z. Hati-hati ya. Ijazah justru pakai Z. Ijazah yang kayak gini malah justru salah. Tapi kalau azas justru dibalik. Azas yang betul begini, kalau pakai Z justru yang salah. Ya, hati-hati ini. Ini kadang orang sering tukar-tukar ya, rezeki. Ini karena berasal dari bahasa Arab. Z, ijazah Z, gitu ya. Jadi justru yang betul pakai Z, tapi kalau yang tidak baku yang pakai J. Ya. Kita sering pakai yang J malah justru. Yang betul rezeki. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Ya ini azas, bentuk tidak bakunya azas pakai Z. Tapi kalau ijazah justru kebalik. Ijazah yang benar pakai Z, bukan pakai S. Ijazah pakai Z, tapi yang tidak bakunya ijazah. Ini kalau kamu cari di kamus kayak gini, pasti dia akan muncul seperti itu. Oh, berarti ini yang tidak baku, ini yang baku. Ya. Berikutnya, bentuk baku dari kata yang dicetak miring. Ini kemarin sudah. Apotek, yang betul yang gimana nulisnya? Apotek, betul. Yang betul apotek pakai A, pakai E. Berikutnya, kata tidak baku pada kalimat di bawah ini yang mana? Teknologi. Yang tidak baku teknologi, betul. Ya, kamu catat ini ya, teknologi. Yang baku harusnya gimana? Kemarin sudah atau belum ya? Teknologi sudah dicatat atau belum ya? Sudah ya. Nulisnya gimana yang benar? Nulisnya gimana yang benar? Teknologi yang benar nulisnya gimana? Ya, teknologi. Ya, teknologi pakai K ya. Pakai K. Oke, lanjut ya. Ya, kemarin kita sudah. Yang ini. Teknologi. Sudah kan kemarin teknologi ya? Teknologi. Ya. Teknik. Teknologi sudah apa belum sih? Belum ya? Itu Mana? Nah, ini teknologi, yang betul teknologi. Ini saya balik ya, kata tidak baku, ini kata bakunya. Oke, ini saya tambahkan di sini saja ya. Ini jangan kebalik ya, tadi saya bikin anunya kan diulang lagi tolong. Tadi apa katanya? Kata-katanya dari yang pertama. Ijazah. Terus apa lagi? Dua-duanya udah sebelum dua-duanya. Oh iya. Terus apa lagi? Apa? Rezeki. Rezeki. Apa lagi? Aktivitas. Terus
Apa? Nggak kedengeran. Asas. Oh, asas. Asas. Ini saya kebalik ya, saya balik ya. Kata tidak baku dulu baru kata baku. Terus apa lagi? Jangan bingung ya. Praktik. Praktek. Yang betul praktik. Terus apa lagi? Sudah. Oke, lanjutkan lagi ya. Berikut ini yang merupakan ini. Berikut ini yang merupakan kata tidak baku. Yang mana? Kata tidak baku. Menteri. Ya, menteri. Harusnya yang benar gimana? Menteri. Ya, menteri. Ini boleh dicatat dulu ya. Menteri. Menteri. Kemudian tadi ada menteri, ada teknik sudah ya. Nasihat negeri juga sudah ya. Nasihat sudah atau belum ya? Oh, menteri sudah pernah ya? Sudah ya. Nasihat juga sudah. Oke, menteri berarti nggak usah. Oke, lanjut. Penulisan kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Apa menurut kamu? Kita sebaiknya menentukan kegiatan yang harus mendapatkan titik-titik, terutama jika kita ingin menjadi titik-titik di era titik-titik seperti sekarang. Yang mana jawabannya? A. Prioritas atletik modern. Ya, betul. Prioritas atletik modern. Ya, bukan atletik, bukan atlet juga bukan. Prioritas modernnya pakai on ya, bukan pakai eron begini. Salah satu sebab munculnya kata baku adalah karena kebiasaan penggunaan kata yang tidak baku. Contohnya penggunaan kata yang tidak baku adalah ketika apa? Penggunaan kata yang tidak baku. Ya, betul. Berbicara dengan sahabat dekat. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Ini juga sering mungkin ya. Kalimat berikut yang di dalamnya terdapat kata baku yang mana? Yang mana? Yang mana? Kata baku. B. Perhatikan baik-baik, masa B. Kata baku. Fasilitas. Ada kata fasilitas? Ada. Ya. Fasilitas. Yang mana? Ada atlet, atlet pakai I. Yang benar apa? Atlet pakai apa? Yo. Dipikir. Yang mana? Yang mana? D, betul. D. Kenapa D? Karena praktik. Betul, dia harusnya nulisnya memang praktik, bukan praktek. Kita justru sering salah mengucapkannya praktek. Ada praktek, yang betul praktik. Praktik pakai I. Oke ya. Lanjut berikutnya.
baku dari kata makhluk. Ya, makhluk. Yang benar yang mana? B. D. Baca baik-baik. Ada C. C. Ya, C itu bisa dicatat itu. Ini sering salah nih. Makhluk. Kita sering ucapkannya makhluk. Yang benar makhluk. Kemudian tadi ada Sabtu. Yang betul Sabtu. Kemudian nanti saya tambahkan ada, kita sering ucapkannya Senin. Ini salah sebenarnya. Senin. Yang betul Senin, bukan Senin. Bukan hari Senin, tapi hari Senin. Senin. Kemudian tadi ada kata fasilitas. Yang betul fasilitas. Kemudian ada kata atlet. Yang betul atlet. Atlet. Ini jangan ketukar ya, tadi saya nulisnya yang kata baku yang sini loh ya. Ini yang kata tidak baku. Oke, lanjut ya. Ya. Berikutnya. Oke, nomor 16. Yang mana? Permukiman. Ya, yang A, ya betul A. Ya, itu bisa ditambahkan di dalam tadi. Kita sering ucapkannya pemukiman. Yang betul permukiman. Per ditambah mukim am. Jadi permukiman. Lanjut. Yang mana? Jenis surat berikut yang tidak harus menggunakan kata baku. Hah? Yang tidak harus, perhatikan kalimat tanyanya. Ya, B, surat untuk sahabat. Betul. Itu tidak harus menggunakan kata baku. Oke, ada kalimat akibatnya uap air akan mengembun titik-titik permukaan benda-benda, misalnya pada daun-daun tanaman. Kata tidak baku pada kalimat di atas adalah, di sini bisa ditambahkan apa? Kata tidak baku. Sebentar, ini pertanyaannya. Akibatnya uap air akan mengembun di atas. Pertanyaannya agak aneh sih ini. Pertanyaannya. Oke, yang betul harusnya di atas dipisah atau di atas disambung? Ya betul, yang ini dipisah ya. Tapi ini pertanyaannya agak aneh nih, kata tidak baku maksudnya. Mungkin maksudnya kata baku ini, kayaknya salah ini. Oke. Bentuk kata baku dari kata menyerap. Yang betul yang mana? Hah? Menyerap. Bukan. D. Ya betul, D. Menyerap pakai P ya. Ini bisa ditambahkan. Kita sering ucapkan menyerap. Sebenarnya yang betul menyerap pakai P. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Sudah dulu ya surat dariku, kapan-kapan kita sambung lagi. Semoga engkau dan keluarga di kesehatan. Sampai jumpa lagi ya. Kata tidak baku pada penggalan surat di atas adalah yang mana?
D. B. Yang mana? B. B. Harusnya apa jawabannya? Harusnya yang baku apa? Hah? Angkok. Iya, yang tidak baku ini justru dikasih, karena sebenarnya harusnya yang betul nggak ada kata di, nggak bisa disambung sama kata sifat sebetulnya. Dikasih itu nggak bisa. Kasih itu kan mengasihi, tapi kadang kita sering ucapkannya dikasih. Ya, dikasih maksudnya kan diberi, harusnya diberi. Ya, kapan-kapan kita sambung lagi, keluarga selalu dikasih, harusnya diberi. Biasanya yang betul diberi, karena kasih itu kan mengasihi. Ya, hati-hati. Jadi selalu dikasih itu kurang pas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Oke. Ini sudah ya, kemarin sudah saya bahas itu. Tambahkan lagi beberapa kata untuk kata-kata ini. Kelembaban. Saya kasih beberapa kata. Menyerah. Itu kelembaban. Mengkonsumsi, memedulikan, nafsu. Udah mau belum? Nafsu belum. Omset manusia. Itu nafsu. Nafsu sudah? Omset. Keedan. Omset enggak. Belum. Hah? Omset? Omset. Pakai Z. Ya, omset sudah apa belum? Belum. Negatif. Negatif. Lalu. Lembab. Udah ketutup. Lembab. Lembab.
Moniposhi. Pas. Nafsu. Enak. Nafsu. Nafsu sudah belum? Nafsu sudah? Sudah. Nafsu. Nafas. Kaedah. Iya itu. Di dalam nembak. Izin sudah belum? Izin apa? Izin. Ya. Izin. Nembak. Negatif. Motif. Zaman sudah belum? Aman. Laut. Belum. Tidak belum. Kwitansi sudah belum? Sudah. Kwitansi sudah? Kwitansi. Ya. Zaman pasti grup anggota vokal tiap kualitas sudah belum? Kualitas sudah? Di hektar juga udah. Hektar apaan di situ? Kualitas hektar menektar. Ini hektar. Coklat sudah belum coklat? Sudah. Hektar. Oke, ya. Ya, berarti itu saja. Ada lagi nggak ya? Orang tua. Bintang. Nah. Oh, ini ada tambahan lagi. Baik tadi. Aku lepasin. Mah. Lepas. Bisa. Menghisap. Sudah? Sudah menghisap? Sudah. Hisap. Oke. Provinsi sudah belum? Provinsi belum. Provinsi nggak ada. Provinsi menembus. Sudah belum? Apa? Belum. Menembus risiko. Menembus risiko. Dari memperagakan mempelajari memperagakan Ya. kreativitas Tapi sudah? itu sampai ada yang capai besok. Nah,
museum, Sebentar, ekstrim. Pakai I. Februari, Oh, ini salah. Saya salah. Mempelajari. P-nya dihilangin. Ini juga salah nih, saya salah nulis. Ini semua yang sebelah sini kalau tidak baku ya. Sudah? Ya, dihapus saja. Yang betul mengembus ya. Jenderal, ganti aja jenderal. Februari Kongres. Oh. Authentic, Merek sudah belum ya? merek sudah, Zaman sudah belum? sudah. Sudah. Oke. Sudah, kayaknya itu saja. Oke, yuk sama-sama dibereskan. Kelembagaan yang betul gimana? Pakai apa? Pakai T atau pakai B? Oke. Kemudian mengkonsumsi yang betul gimana? K-nya tetap ditulis apa enggak? Harusnya apa? Mengonsumsi.
Memperdulikan harusnya mempedulikan. Oh, salah, saya salah, ketukar. Mempedulikan. Yang betul memperdulikan. Omset pakai Z. Nafas pakai F. Zaman, kaidah. Di dalam, di atas itu semua dipisah ya. Lembab pakai P. Negatif pakai F. Motivasi, grup, anggota pakai O ya. Vokal pakai V. Setiap, orang tua itu dipisah, orang tua. Kuintal, provinsi, provinsi, kemudian relief pakai F. Jenderal, dieja langsung. Jenderal. Resiko, mempelajari, memperagakan. Oke. Kreativitas, seperti ini harusnya. Cabe begini saja. Museum, bentar. Oh, justru kebalik saya salah. Ini museum, kita beri biasanya tulisnya begini, yang betul museum. Ini tidak baku, ini bakunya museum ya. Kemudian ekstrim, yang betul pakai E. Ekstrim. Februari pakai F ya. Kongres, G-nya double. Indera. Autentik. Kemudian seksama, itu harusnya saksama, tulisnya pakai A. Modern. Ya, sementara itu dulu ya, masih banyak lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Hati-hati, itu ada banyak kata-kata kayak gini, harus teliti ya, karena kita sebetulnya sering banget sekali
banyakan itu malah justru pakainya yang sawah ya. Kita sering banyak pakai yang sawah. Kemudian ada lagi, saya tambahin. Ambulan. 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 Ambulan itu kita biasanya nulisnya gimana ya? Ambulan. Ambulan. Ya, kita sering nulisnya ambulan begini ya. Yang betul ambulans, pakai S. Ambulans. Ambulans. Kemudian Ambulans. Ambulans. Pawai. 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 Pawai itu kita biasanya nulisnya pakai Y ya. Pawai. Ya, kita seringnya pakai Y. Pakai Y. Yang betul pawai. Pawai. Pakai I. I. Kemudian terampil. Terampil. Kita sering nulisnya begini. Yang betul terampil. Terampil. Kemudian jenazah. Kita biasanya nulisnya begini. Yang betul jenazah. Pakai Z. Kemudian fakta. Yang betul fakta. Kemudian ring. Yang betul rem. Ring. Kita sering bilang mobilnya direm, padahal maksudnya direm. Putar komputer. Kemudian apa lagi? Oh ini cowboy. Yang betul cowboy. Cowboy. Cowboy itu seperti penjaga peternakan yang ada di Amerika ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, istirahat dulu saja. Nanti kuisnya setelah ini 10 menit jarum panjang angka 2. Angka 2. Sambil kamu pelajari kata-kata ini kan banyak sekali. Nanti saya banyak keluarkan ini. Kata-kata yang baku dan yang tidak baku. Authentic. Authentic.